Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, kembali lagi di Pojok Parenting Bunda Alivia Esti Marheni. Gimana nih kabar bunda-bunda semuanya? Semoga bunda-bunda selalu diberikan kesehatan untuk mendampingi tumbuh kembang si kecil di rumah. Di video kali ini aku akan memberikan tips MPASI part yang kedua, lanjutan dari minggu kemarin ya bunda. Kali ini yang mau aku bahas adalah pemberian jadwal MPASI dan tekstur untuk awal MPASI si kecil. Sebelum aku memulai tipsnya, jangan lupa nih untuk bunda-bunda semuanya untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar bunda-bunda semuanya tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube aku. Hayo bunda, gimana nih puasanya kali ini? Tetap lancar kan? Bagi bunda-bunda yang sedang menyusui, kalau misalkan bunda ingin ikut berpuasa, tetap diperbolehkan ya, tetapi bunda harus dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk cukupi kebutuhan cairan ketika waktu berbuka dan ketika sahur. Lalu apabila bunda yang sedang menyusui mengikuti puasa, tetapi ketika puasa bunda mengalami yang namanya pusing, mual, atau muntah, ketika buang air kecil, urin berwarna kuning, sering kelelahan, dan produksi ASI mulai menurun, sebaiknya puasanya dihentikan dan diganti di hari lain ya. Karena apa? Itu semua tanda dari bunda mengalami dehidrasi. Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan cairan, bunda harus minum air putih yang banyak agar ketika bunda berpuasa, bunda tidak mengalami dehidrasi dan tetap sehat. Oke, kita langsung aja ke pembahasan tips MPASI part yang kedua. Sebelum bunda nonton video ini, bunda tonton dulu tips MPASI part yang pertama yang sudah aku upload minggu kemarin ya. Minggu kemarin aku sudah membahas tips pemberian awal MPASI untuk bayi usia 6 bulan atau awal MPASI untuk si kecil ya bunda. Dan di video kali ini aku akan memberikan bagaimana cara memberikan jadwal MPASI untuk si kecil dan bagaimana cara memberikan tekstur makanan di awal MPASI si kecil. Kemarin kan aku sudah sempat bahas pemberian menu tunggal itu tidak dianjurkan untuk awal MPASI si kecil. Nah, bagi bunda nih yang sudah terlanjur memberikan menu tunggal untuk awal MPASI si kecil, nggak apa-apa. Sekarang bunda berikan menu lengkap untuk si kecil ya. Dan pemberiannya harus bertahap bunda, agar si kecil indera pengecapnya tidak kaget, karena kan sebelumnya hanya bunda berikan menu tunggal yaitu berupa bisa buah-buahan, bisa berupa ubi atau bubur beras kan. Nah, kalau menu lengkap ini rasanya kan lumayan bervariasi, jadi pemberiannya bertahap aja, pelan-pelan seperti itu. Nah bunda, untuk pemberian menu tunggal itu sebenarnya boleh, tapi tidak dianjurkan untuk dijadikan menu utama. Karena seperti yang udah aku bahas di video part yang pertama kemarin, kalau pemberian menu tunggal untuk dijadikan menu utama itu dikhawatirkan si kecil akan mengalami malnutrisi, berat badan susah naik, dan akan menimbulkan stunting di kemudian hari. Karena di usia 6 bulan dan seterusnya, si kecil sangat membutuhkan yang namanya kecukupan gizi. Jadi, bunda harus memberikan menu lengkap di awal MPASI-nya si kecil. Lalu untuk pemberian menu tunggal sendiri, itu bisa bunda berikan untuk makanan selingan atau camilan ya bunda. Karena menu tunggal itu biasanya kan pure buah, bisa dari alpukat, bisa dari pisang, bisa dari pepaya, buah pir, atau pure sayur-sayuran seperti itu. Jadi bisa bunda berikan ketika si kecil waktunya ngemil. Sebenarnya ada beberapa pendapat dari dokter anak yang menganjurkan pemberian menu tunggal di awal MPASI. Ada juga nih dokter anak yang tidak menganjurkan pemberian menu tunggal di awal MPASI, seperti itu. Jadi ya bunda bisa mengambil jalan tengahnya nih, bisa memberikan menu lengkap dan bisa memberikan menu tunggal untuk awal MPASI sekecil. Caranya ya tadi, menu lengkapnya bunda jadikan menu utama, lalu menu tunggalnya bisa bunda jadikan sebagai makanan selingan atau camilan. Nah, kemarin juga ada yang tanya nih, ada salah satu bunda yang tanya, gimana nih caranya
mengetahui alergi si kecil. Biasanya kan kalau awal-awal MPASI seperti ini kan kita belum mengetahui si kecil tuh alerginya apa. Alergi ikan kah, atau alergi telur, alergi dari keju, margarin, seperti itu kan. Caranya mengetahui seperti apa? Caranya seperti ini Bunda. Biasanya alergi itu ditimbulkan dari protein nabati atau protein hewani ya Bunda-bunda, seperti kacang-kacangan, seperti margarin, keju, telur, ikan, apalagi ikan laut atau seafood seperti itu. Caranya untuk mendeteksi si kecil ada alergi atau enggak nih sama protein ini, Bunda berikan aja proteinnya. Misalkan Bunda pakai protein telur dulu nih untuk minggu ini, untuk MPASI minggu ini. Jadi berikan aja protein telur ini 3-5 hari berturut-turut. Kalau misalkan selama 3-5 hari ini si kecil tidak ada gejala alergi, maka Bunda bisa mengganti menu yang lainnya. Lakukan seperti itu di protein-protein yang lainnya ya Bunda. Dan jangan lupa pemberian protein ini harus tetap disertai dengan pemberian karbohidrat, protein nabati, sayuran, buah-buahan, dan jangan lupa berikan lemak juga di menu lengkap si kecil. Oke, selanjutnya kita bahas pemberian tekstur makanan untuk awal MPASI si kecil tuh seperti apa sih? Pada awal pemberian MPASI untuk si kecil, Bunda bisa memulai memberikan teksturnya yaitu berupa bubur halus. Gimana cara membuat bubur halus ini? Bubur halusnya bisa Bunda berikan dengan cara disaring. Ketika sudah disaring, teksturnya harus seperti ini ya Bunda. Ketika sendoknya dibalik, itu jatuhnya secara perlahan. Jadi tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh terlalu kental. Bunda bisa memasak MPASI ini dengan cara dikukus atau ditumis-tumis lalu diberikan air sampai nanti airnya habis. Lalu Bunda bisa menyaringnya dan temukan tekstur yang pas seperti yang udah aku sebutin tadi. Selanjutnya, kalau misalkan si kecil sudah melewati 6 bulan MPASI, setelah itu Bunda berikan nih tekstur yang bertahap. Tekstur yang bertahap itu seperti apa? Tekstur bertahapnya bisa Bunda berikan bubur yang kasar atau bubur yang tidak disaring sesuai dengan tahapan-tahapan usianya. Bunda bisa melihat tabel di samping ini ya. Selain itu, Bunda juga bisa memberikan yang namanya finger food atau makanan yang bisa dipegang oleh bayi sendiri untuk melatih otot-otot di jarinya. Ini juga bisa dijadikan latihan motorik kasar. Setelah memberikan finger food, Bunda bisa memberikan makanan yang dicincang, tapi teksturnya tetap harus lunak dulu, karena biasanya si kecil ada yang belum tumbuh gigi nih, dari usia 10 bulan sampai 14 bulan kayak gitu, ada yang belum tumbuh gigi ya Bunda. Jadi berikan makanan-makanan yang lunak dulu agar mudah dikunyah oleh si kecil. Meskipun si kecil masih belum punya gigi nih Bunda, tapi gusinya itu sudah lumayan kuat untuk mengunyah makanan. Tapi bukan makanan yang keras, makanan-makanan yang lunak yang masih bisa dikunyah oleh gusi si kecil. Setelah melalui tekstur-tekstur yang sudah aku sebutin tadi, di usia 12 bulan ke atas Bunda sudah bisa mengenalkan yang namanya menu keluarga untuk si kecil. Jadi bisa nih mau makan bareng-bareng sama keluarga dengan menu yang sama, agar si kecil bisa belajar mengenal rasa dari berbagai macam makanan. Jangan lupa makanannya tetap yang bergizi ya Bunda. Selanjutnya, untuk pemberian porsi MPASI si kecil itu sendiri seperti apa sih? Di usia 6-9 bulan, 3 sendok makan hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml. Lalu di usia 9-12 bulan, porsinya setengah mangkuk ukuran 250 ml. Lalu di usia 12 bulan sampai 23 bulan, porsinya 3/4 hingga 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Nah, karena si kecil makannya sedikit-sedikit kan di awal MPASI, Bunda bisa memasaknya di pagi hari, lalu dibagi menjadi 3 porsi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk penyimpanannya, Bunda bisa taruh makanan yang dimasak pagi tadi itu di dalam kulkas dengan wadah yang tertutup.
Jika si kecil mau makan, dimakan di siang hari maupun di malam hari atau di sore hari, Bunda bisa menghangatkannya dulu di magicom atau Bunda kukus sebentar. Nah, kalau misalkan dalam porsi-porsi yang sudah aku sebutin tadi si kecil nggak habis, itu nggak apa-apa ya Bunda. Jadi berikan jadwal makan utama si kecil itu maksimal 30 menit. Kalaupun 30 menit itu tidak habis, stop makannya. Dan jangan lupa untuk berikan atau latih si kecil untuk minum air putih. Yang amat sangat dihindari nih Bunda, ketika si kecil sudah mulai MPASI dan ketika si kecil sudah waktu makan utama, jangan sampai berdekatan dengan pemberian ASI ya Bunda. Harus diberikan jarak 1-2 jam. Nah, selanjutnya untuk pemberian jadwal MPASI-nya si kecil, ini aku akan berikan ilustrasinya kepada Bunda semuanya untuk menjadi patokan. Enggak jadi patokan sih, soalnya kan si kecil kan jadwal tidurnya kan masih belum teratur ya kalau di usia 6 bulan seperti ini. Jadi ya Bunda sesuaikan sendiri aja lah, yang penting contohnya seperti ini ya. Misalkan nih si kecil bangun pagi itu jam 6, Bunda berikan ASI dulu nggak apa-apa. Lalu selanjutnya jarak dari ASI ke makanan utama itu seperti yang aku bilang tadi, Bunda harus berikan jarak 2 jam. Nah, Bunda bisa memberikan tekstur yang sudah aku sebutin tadi. Teksturnya bubur halus atau lumat yang disaring. Lalu setelah makanan utama, Bunda bisa memberikan makanan selingan atau camilan di jam 10 atau 2 jam setelah makan utama. Bunda bisa memberikan ASI, monggo. Bunda bisa memberikan makanan selingan atau camilan seperti pure yang udah aku sebutin tadi, menu tunggal, silahkan, nggak apa-apa. Untuk melatih si kecil ya, biar mengenal rasa-rasa seperti itu. Selanjutnya nih, setelah makanan selingan, Bunda bisa memberikan makanan utama lagi atau makan siang di 2 jam berikutnya. Setelah itu jam 2 siang bisa Bunda berikan ASI. Lalu jam 6 sore bisa Bunda berikan makanan utama lagi. Dan setelah itu 2 jam kemudian waktu si kecil mau tidur malam, Bunda bisa memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan si kecil sampai esok harinya. Nah, jadwal ini kan tidak bisa dijadikan patokan ya Bunda, karena jadwal tidur si kecil sendiri masih belum teratur di usia-usia seperti ini, di usia 6 bulan ya. Jadi ya pokoknya tadi pemberian makanan utama, makanan cemilan ataupun ASI itu harus diberikan jarak 2 jam. Seperti itu biar si kecil makin lama makin mengenal yang namanya rasa lapar. Oke, selesai sudah tips MPASI part kedua kali ini, dan selesai juga pojok parenting Bunda Alivia kali ini. Semoga yang udah aku sampaikan tadi bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya ya, yang baru mau memberikan MPASI untuk si kecil yang sudah berusia 6 bulan. Jangan lupa ya Bunda, tetap berikan ASI eksklusif untuk si kecil sampai mereka usia 2 tahun. Minta tolong banget untuk bunda-bunda semuanya, share video ini agar informasi ini sampai kepada bunda-bunda yang sedang mempersiapkan MPASI untuk si kecil. Oke, demikian pojok parenting Bunda Alivia kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pojok parenting Bunda Alivia selanjutnya.